kalau ada orang Salafi Wahabi ya, yang menginginkan kembali pada kemurniannya, tapi langkah-langkah yang diambil orang Salafi Wahabi salah total. Karena mereka kembali ke kontekstual di zaman Rasulullah. Keliru banget. Jika kita ingin kembali kepada ajaran yang murni, kembali ke langit. Bertemu dengan Tuhan sendiri, menyaksikan, aku bersaksi bahwa Tuhan itu memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat muslim, tentu konsep kehidupan kita jelas. Semuanya ada tuntunan atau pedoman yang jelas dan wajib kita yakini, yaitu Al-Quranul Karim dan kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana secara global tuntunan itu diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat terperinci, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, semuanya adab-adabnya, zikir-zikirnya, semuanya dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai dengan tata cara buang hajat pun ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Bahwasanya tidak ada yang tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan semuanya telah kujelaskan kepada kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan sedikit membahas tentang seseorang yang namanya cukup dikenal oleh sebagian orang yang mengaku muslim. Bahkan orang tersebut sering berbicara tentang agama Islam, padahal orang ini tidak jelas apa agamanya, tidak jelas bagaimana konsep hidupnya. Bahkan bukan hanya tidak jelas, tapi kacau. Namun disayangkan, sebagian kaum muslimin ini menjadikan dia sebagai rujukan atau menokohkan seseorang tersebut. Terbukti orang tersebut dijadikan pembicara di acara yang mereka nilai itu adalah acara keagamaan. Bukan saja tidak. Ya, tidak tahu itu acara diselenggarakan di mana. Tapi terlihat tulisan di belakang mereka bahwasanya itu adalah acara Maulid Nabi. Ya, sudah acara tersebut tidak ada perintah atau tuntunan, ditambah pula dengan mendatangkan orang yang tidak jelas agamanya. Dan saya secara pribadi jelas meyakini bahwa dia bukanlah seorang muslim. Ya, saya secara pribadi meyakini bahwasanya dia bukanlah seorang muslim. Dan tentu keyakinan saya secara pribadi bukan tidak berdasar, didasari dengan bukti video yang berikut ini. Yang ini pengagumnya Muhammad, pengagumnya Nabi Muhammad nomor 1. Iya, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Yang bukan pengikutnya Muhammad. Yang bukan pengikutnya Muhammad. Yang bukan pengikutnya Muhammad. Nah, jelas di dalam video tersebut dia mengatakan bahwasanya dia pengagum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia bukan pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, ya, persis gambaran orang-orang kafir dahulu, di mana orang-orang kafir dahulu itu mereka kagum terhadap sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tetap saja
kafir. Mereka tidak berislam. Ya. Bahkan dari perkataan-perkataan dia menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang muslim. Ini orang tersebut yang bernama Hyang Weldo ini. Ya. Menunjukkan dengan jelas bahwa dia bukanlah seorang muslim. Dengan statementnya yang sangat sesat dan menyesatkan. Ya. Dia mengatakan bahwasannya bersyahadat, ya, atau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu hanyalah sebuah perkara yang sia-sia. Karena mengatakan bahwasannya bersaksi tapi tidak menyaksikan apa-apa. Seharusnya menyaksikan itu melihat atau bertemu langsung dengan yang disaksikan. Jadi kalau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan selain Allah, maka seharusnya bertemu langsung dengan Allah. Ya, dan dia mengatakan bahwasanya bertemu langsung dengan Allah itu adalah ketika hidup. Kalau sudah mati nggak bisa lagi, karena mati itu adalah istirahat, kata dia. Sama dengan tidur, yang ada hanya mimpi. Tidak bisa lagi bertemu dengan Allah. Jadi kalau mau bertemu dengan Allah selagi masih hidup. Ini perkataan orang yang nggak waras. Kemudian dia mengatakan sholat itu adalah sesuatu yang rendah nilainya. Dan hanya untuk orang-orang yang beragama yang kelasnya masih anak-anak. Ya kan? Kemudian dia mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Surga dan neraka itu hanyalah sebuah ilusi atau sebuah khayalan. Kemudian lagi dia mengatakan bahwasanya jilbab itu bukanlah bagian dari syariat agama Islam, tapi jilbab itu budaya Arab. Dan perkataan ini juga pernah kita dengar sebelumnya, ya, diucapkan oleh tokoh yang ada di Republik kita ini. Nah, dari statement orang tersebut yang begitu jelas salahnya, begitu jelas kebodohannya, disayangkan masih juga banyak orang-orang yang mengaku muslim, masih juga menjadikan dia orang-orang yang sebagai orang-orang yang dikagumi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita simak lagi videonya. Syahadat yang diperkenalkan pada tingkat syariat atau tingkat agama, yang cuma mengucapkan saja, yaitu bisa dimaklumi kalau agama memang untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak. Kalau mereka beranggapan bahwa Tuhan bisa ditemui sesudah kematian, itu malah tidak mungkin. Malah kebalik ya? Malah tidak mungkin, karena dalam kematian tidak ada apa-apa, sama seperti dalam tidur. Dalam tidur tidak ada apa-apa kecuali mimpi. Dalam kematian pun tidak ada apa-apa kecuali mimpi. Kematian dan tidur sama saja. Angel bayangke wong alim. Makanya kamu jangan tertipu oleh penampilan, jangan tertipu oleh serban, oleh bait. Mungkin nabi-nabi juga tidak akan berani melakukan seperti Weldo itu. Kowe kok wani urip kaya ngono kuwi. Jangan tertipu. Ada yang lebih parah dari dia. Kita punya jamaah di Bali namanya Weldo. Weldo kuwi kato antok terus wesi krincing kene tato wis pokoke nang ndi karo wesi. Wis kowe nek ketemu dhewe wis ora mudeng ki ana wong kaya ngono kene disunduk-sunduk. Kuwi iso urip kaya ngono kuwi, le turu piye, le adus piye, le keramas piye bingung aku. Tapi dia orang baik. Dan saya tanya di panggung, Weldo, saya kagum sama kamu. Kita miris melihat kondisi umat yang seperti ini. Mereka tidak tahu siapa yang harus mereka kagumi, sehingga mengagumi sosok Hyang Weldo dengan segala kesesatannya. Dan ini menjadi PR bagi dai-dai sunnah atau salafi, ya, atau yang disebut dengan salafi, di mana mereka ini terdepan dalam memberikan pengetahuan atau ilmu kepada umat agar dapat
beragama atau berislam dengan baik dan benar, menjauhi perkara-perkara syirik, bid'ah, khurafat, dan aliran-aliran sesat yang ada. Meskipun dicaci dengan sebutan-sebutan Wahabi dan segala macam tuduhan-tuduhan keji yang lain. Kita berdoa agar mereka, para da'i yang selalu menyeru kepada kebaikan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada mereka kesabaran. Dan mereka tidak pernah menyerah untuk berdakwah, memperbaiki kondisi umat ini meskipun banyak tantangan dan ujian yang harus dihadapi. Baik ujian atau cobaan yang datang dari umat Islam sendiri, terlebih datang dari orang-orang kafir semisal yang Weldo ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.